Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Rianto, NIM 1910-2005, Prodi Ilmu Pemerintahan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang digital ekonomi. Ekonomi digital merupakan salah satu istilah kolektif untuk semua transaksi ekonomi yang terjadi di internet. Kalau kita lihat dari istilah lain, ia juga dikenal sebagai ekonomi web atau ekonomi internet. Dengan kemajuan teknologi dan proses globalisasi, ekonomi juga digital bergabung menjadi satu. Ekonomi digital didefinisikan sebagai ekonomi yang berfokus pada teknologi digital, yaitu didasarkan pada teknologi digital dan komputasi. Hal ini pada didasarkan mencakup semua kegiatan bisnis, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain yang didukung oleh web dan teknologi komunikasi digital lainnya. Urgensi dari digital ekonomi berdasarkan upaya sangat diperlukan untuk terus dikembangkan, mengingat ekonomi digital di Indonesia sejauh ini sudah menumbuh dan menopang UMKM di Indonesia. Bermunculnya berbagai usaha rintisan yang didominasi kaum milenial yang baik berbasis kuliner, jasa, dan didominasi kaum milenial baik perdagangan online adalah contoh nyatanya. Fenomena tumbuhnya teknologi finansial dalam 3 tahun terakhir menandakan perkembangannya yang menggembirakan, dan ekonomi digital yang perlu terus diikuti dengan peningkatan infrastruktur bersamaan dengan literasi warga masyarakat mengenai keuangan digital. Selanjutnya kita akan membahas tentang seminar internasional konferen. Narasumber pertama yaitu Dr. Azhari Yahya, SA, MCL, MA, yang membawa materi tentang tanggung jawab negara terhadap hak kesehatan pada usia pandemi COVID-19 di Indonesia. Dr. Azhari Yahya menjelaskan hak atas kesehatan. Masih ingat soal tenaga kesehatan kita yang berkurang alat pelindung diri APBD. Kondisi itu berarti hak atas kesehatannya mereka sedang terancam. Menaik pasal 12 ICE SR yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, negara wajib mengupayakan perbaikan semua aspek kesehatan, lingkungan, dan industri pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, serta menciptakan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis. Selanjutnya, hak atas pekerjaan. Pekerjaan yang mengalami pengurangan pemasukan akibat penyakit COVID-19 ini juga memiliki hak untuk mengakses manfaat tunai dan non-tunai, dan setidaknya mencakup pelayanan kesehatan, air, dan sanitasi, serta makanan sesuai paragraf 2 dan paragraf 5 Komentar Umum Nomor 19 Tahun 2007 mengenai hak atas jaminan sosial. Yang terpenting, penanganan kondisi darurat apapun penyebabnya dan bagaimanapun dampak yang dihasilkan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip asasi manusia di tengah prihatin, kerjasama, solidaritas, dan kemanusiaan hendaknya dijadikan semangat bersama. Narasumber yang kedua membawakan materi tentang perlindungan konsumen dalam e-commerce, kerangka hukum, dan kepatuhan di pasar digital. Pada dasarnya, baik hukuman konsumen maupun hukuman perlindungan konsumen dibicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum hak-hak konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum serta bagaimana ditegakkannya. Praktik itu bermasyarakat, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dalam produsen yang timbul dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Narasumber ketiga yaitu Sugeng menjelaskan tentang perlindungan konsumen atas perdagangan melalui keamanan data pribadi. Sugeng menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Pasal 1 angka 27 agar data informasi pribadi terjamin perlindungan hukumnya.
Maka keamanan siber berimplikasi pada kewajiban untuk menyimpan, merawat, menjaga kebenaran dan kerahasiaan data informasi pribadi. Pelindungan hukum data pribadi merupakan implementasi dan free rights untuk meningkatkan kehidupan pribadi dan bebas dari segala gangguan, berkomisi tanpa dimata-matai, dan pengawasi akses informasi kehidupan pribadi dan data seseorang. Selanjutnya, kaitan e-government dan digital ekonomi. Pengguna perangkat komunikasi teknologi seperti komunikasi dan internet untuk memberi layanan publik kepada warga negara dan orang lain di suatu negara atau wilayah. e-gov menawarkan peluang baru untuk akses warga negara yang lebih langsung dan nyaman ke pemerintah, dan untuk menyediakan layanan pemerintah secara langsung kepada warga negara. Dapat disimpulkan dari data tersebut bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai mengarah ke era digital. Salah satu keuntungan masyarakat adalah bisa mengakses informasi mengenai perkembangan politik, ekonomi, kinerja pemerintah, dan mengakses pelayanan publik. Apalagi di masa sekarang, dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, pemerintah juga semakin dituntut untuk mengarah ke pelayanan berbasis digital. Ketersediaan informasi oleh pemerintah pada kenyataannya masih belum sesuai harapan masyarakat. Jadi, dengan melihat pertumbuhan penggunaan internet masyarakat di Indonesia, pemerintah harus melihat ke arah mana kebutuhan masyarakat di zaman serba digital seperti sekarang, mengingat rendahnya prestasi permanfaatan internet dalam bidang pelayanan publik. Memanfaatkan peluang dengan meningkatkan pelayanan publik berbasis inovasi teknologi diharapkan mampu meningkatkan kepuasan pelayanan, sementara pelaksanakan e-government juga memiliki kesempatan besar dalam memberikan keterbukaan informasi publik dengan penyerapan anggaran. Terakhir, bagaimana era digital bagi anak muda sekarang? Menurut saya, era digital telah membawa berbagai berubah bagi anak muda sekarang. Ini dampak positif yang bisa digunakan sebaik-baiknya. Namun dalam waktu bersamaan, era digital juga membawa banyak dampak negatif, sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di era digital ini. Tantangan pada era digital telah pula masuk ke dalam berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi sendiri. Dampak positif dan negatif di era digital dalam perkembangan teknologi digital bagi anak muda sekarang. Nah, dampak positifnya dari anak muda sekarang yaitu yang pertama, informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat, lebih mudah dalam mengaksesnya. Kedua, tumbuh inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi kita yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita. Yang ketiga, munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat. Masih banyak yang lainnya dampak positifnya. Adapun dampak negatif era digital yang harus diantisipasi. Yang pertama, ancaman terjadi pemikiran pintas di mana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dalam kurang konsentrasi. Yang kedua, ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindakan pidana seperti merobos sistem perbankan dan lain-lain. Bahwa saat ini memang banyak pekerjaan-pekerjaan yang berkurang, tapi di waktu yang bersamaan juga banyak peluang terbuka lebar dengan berbagai macam pekerjaan yang bisa mendapatkan uang, diantaranya konten kreator, scripter, youtuber, dan lain-lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang terlebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.